Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Martinus Josvensi Ramba, NIM 068, dan teman saya Dian Novitasari, NIM 124. Di sini kami menjelaskan tentang kepribadian dan perilaku konsumen. Yang pertama, sifat-sifat dasar kepribadian. Kepribadian merupakan mencerminkan perbedaan individu. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena memungkinkan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar satu atau beberapa sifat. Jika setiap orang berbeda dari sudut semua sifat kepribadian, maka tidaklah mungkin mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen, dan sedikit alasan bagi para pemasar untuk mengembangkan produk dan kampanye promosi yang membidik segmen-segmen tertentu. Yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Kepribadian individu cenderung konsisten dan bertahan lama. Sudah tentu seorang ibu yang berkomentar bahwa anak yang keras kepala sejak dilahirkan menunjang anggapan bahwa kepribadian itu konsisten dan bertahan lama. Kedua sifat ini sangat penting jika para pemasar harus menjelaskan atau meramalkan perilaku konsumen berdasarkan kepribadian. Selanjutnya, kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu. Sebagai contoh, kepribadian individu tertentu mungkin berubah karena adanya berbagai peristiwa hidup yang utama seperti kelahiran anak, kematian orang yang dicintai, perceraian, ataupun promosi karir yang besar. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga sebagai bagian dari proses pendewasaan seseorang. Terus selanjutnya, teori kepribadian. Teori kepribadian, ada teori Freud. Yang pertama, teori psikoanalis, bahwa kebutuhan atau dorongan yang tertentu didasari terutama dorongan seksual dan dorongan biologis lainnya merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Yang kedua, ada ID, superego, dan ego. Didasarkan pada analisisnya, Freud mengungkapkan bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 sistem yang saling mempengaruhi, yaitu ID, superego, dan ego. Yang ketiga, teori Freud dan kepribadian produk, bahwa dorongan pada manusia sebagian besar tidak disadari dan bahkan para konsumen tidak menyadari alasan mereka membeli barang atau jasa yang mereka beli. Terus selanjutnya ada teori kepribadian neo-Freud. Alfred Adler memandang manusia berusaha supaya dapat mencapai berbagai sarana yang rasional yang disebut sebagai gaya hidup dan menekankan pada usaha individu untuk mengatasi pasaran yang rendah diri. Selanjutnya, Harry Stack Sullivan, pengikut neo-Freud lainnya, menekankan bahwa manusia terus-menerus berusaha membangun hubungan yang berarti dan bermanfaat dengan orang lain, terutama pada manusia yang tertarik
pada berbagai usaha individu, lain untuk mengurangi tekanan ataupun kegelisahan. Terus selanjutnya ada teori sifat. Orientasi teori sifat bersifat kuantitatif atau empiris, yang dimana teori ini memfokuskan pada pengukuran kepribadian menurut karakteristik psikologis yang khusus disebut sebagai sifat, di mana sifat didefinisikan sebagai cara yang khas dan relatif, bertahan lama, yang dapat membedakan seseorang individu dari individu lain. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kepribadian dan memahami perbedaan konsumen. Untuk yang pertama ada keinovatifan konsumen dan sifat kepribadian yang berkaitan. Itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama, keinovatifan konsumen. Para peneliti konsumen telah berusaha menyusun instrumen pengukuran untuk menaksir tingkat keinovatifan konsumen. Karena ukuran sifat kepribadian tersebut memberikan wawasan yang penting mengenai sifat dan batas-batas kesediaan konsumen untuk berinovasi. Untuk yang kedua ada dogmatisme, yaitu sebuah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kekakuan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka yang sudah mendalam. Untuk yang ketiga, karakter sosial merupakan sifat kepribadian yang berkisar dari pengarahan diri sendiri dan pengarahan dari orang lain. Untuk yang keempat, tingkat stimulasi optimum. Tingkat stimulasi optimum ini berkaitan dengan keadaan yang lebih besar untuk mengambil resiko, mencoba berbagai produk baru, menjadi inovatif, mencari informasi yang berhubungan dengan pembelian, dan menerima fasilitas eceran yang baru daripada TSO yang rendah. Untuk yang kelima yaitu pencari variasi kesenangan baru. Nah, ada berbagai tipe konsumen pencari variasi. Untuk yang pertama itu perilaku pembelian yang bersifat penyelidikan. Contohnya seperti berpindah merek untuk mengalami berbagai pilihan baru dan mungkin alternatif yang lebih baik. Untuk yang kedua, penyelidikan pengalaman orang lain. Jadi kayak misalnya memperoleh informasi mengenai produk yang berbeda dan kemudian memikirkan untuk merenungkan pilihan tersebut. Dan untuk yang ketiga ada keinovatifan pemakaian, yaitu seperti menggunakan produk yang sudah bisa dipakai dengan cara baru. Selanjutnya ada faktor kepribadian kognitif. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan akan kognisi. Kebutuhan ini berfungsi untuk mengukur kebutuhan atau kesenangan seseorang untuk berpikir. Dan untuk yang kedua ada orang yang suka visual versus orang yang suka verbal. Ada beberapa pemasar menonjolkan dimensi visual yang kuat untuk menarik orang yang suka visual, sedangkan pemasar lainnya lebih menonjolkan uraian atau penjelasan yang terinci untuk menarik perhatian orang yang suka verbal. Selanjutnya, dari materialisme konsumen sampai ke konsumen impulsif. Yang pertama, materialisme konsumen. Sifat kepribadian konsumen yang membedakan antara individu yang menganggap kepemilikan barang sangat penting bagi identitas dan kehidupan mereka. Nah, ciri-ciri konsumen yang materialistis itu seperti mereka sangat menghargai barang-barang yang dapat diperoleh dan dapat dipamerkan. Terus mereka juga sangat egosentris dan egois. Mereka juga mencari gaya hidup dengan banyak barang. Yang kedua, perilaku konsumen yang mendalam. Para konsumen yang berperasaan mendalam, mereka tidak merahasiakan barang-barang atau pembelian barang yang diminatinya. Jadi, mereka tuh malah lebih sering mempertunjukkan dan keterlibatan mereka secara terbuka dilakukan bersama-sama orang lain yang mempunyai minat yang sama.
Yang ketiga, perilaku konsumsi yang kompulsif. Konsumen yang berperilaku kompulsif akan kecanduan dan tidak bisa mengendalikan diri sehingga dapat merusak diri sendiri bahkan lingkungan sekitar. Nah, contohnya itu seperti kayak berjudi, terus kecanduan obat terlarang, bius alkohol, dan berbagai penyimpangan makanan dan minuman. Yang keempat, etonestrisme konsumen, respon terhadap produk buatan luar negeri. Konsumen yang etosentris merasa tidak pantas atau merasa salah apabila mereka membeli barang luar negeri, karena pengaruh ekonomi yang ditimbulkan terhadap perekonomian dalam negeri, sedangkan konsumen yang tidak etosentris menilai produk buatan luar negeri seakan-akan lebih objektif berdasarkan ciri-ciri produk tersebut yang tampak dari luar. Kepribadian merek. Yang pertama, personifikasi merek. Beberapa pemasar menuangkan kembali persepsi konsumen mengenai sifat-sifat produk atau jasa sebagai karakter manusiawi. Yang kedua, kepribadian produk dan gender. Kepribadian produk sering melengkapi produk dengan gender sehingga pemasar lebih mudah memilih gambar dan teks untuk berbagai pesan pemasar. Contohnya seperti kopi dan pasta gigi merupakan produk maskulin, sedangkan sabun mandi dan sampo dipandang sebagai produk feminim yang lebih cenderung ke kebutuhan wanita. Yang ketiga ada kepribadian dan warna. Para konsumen tidak hanya mengaitkan sifat-sifat kepribadian ke produk dan jasa, tetapi mereka juga cenderung menghubungkan berbagai faktor kepribadian. Diri dan citra diri. Yang pertama ada satu atau banyak pribadi. Konsumen tunggal dapat bertindak sangat berbeda terhadap orang lain yang berbeda-beda dan dalam keadaan yang berbeda-beda. Contohnya itu seperti seseorang mungkin akan berperilaku dengan cara yang berbeda pada saat mereka bersama orang tua, di kantor, di sekolah. Jadi mereka menunjukkan kepribadian atau peran yang berbeda-beda sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Kedua, susunan citra diri. Produk dan merek mempunyai nilai simbolis bagi para individu yang menilainya atas dasar konsistensi dengan gambar atau citra diri mereka sendiri. Yang ketiga, perluasan diri. Barang milik konsumen dipandang menegaskan atau memperluas citra diri mereka. Telah dikemukakan bahwa kepemilikan dapat memperluas diri dengan cara secara aktual, simbolis, dengan memberikan perasaan abadi, dan dengan memberkahi dengan kekuatan ghaib. Selanjutnya, mengubah pribadi. Konsumen menggunakan produk atau jasa guna mengubah diri untuk menyesuaikan dengan atau meniru penampilan tipe orang tertentu. Dan untuk yang terakhir ada keangkuhan dan perilaku konsumen. Nah, di sini bisa dilihat ada tabelnya. Pokok persoalan berkaitan dengan fisik, itu meliputi contohnya, cara saya memandang sangat penting bagi saya. Saya sangat memperhatikan penampilan saya, dan ada selalu kelihatan menarik penting bagi saya. Yang kedua, pokok persoalan pandangan fisik. Yang pertama, orang memperhatikan betapa menariknya saya. Orang iri atas kerupawanan saya, dan tubuh saya menarik secara seksual. Untuk yang selanjutnya, pokok persoalan berkaitan dengan pencapaian prestasi. Contohnya, prestasi profesional merupakan obsesi saya. Saya ingin prestasi saya diakui orang lain. Dan untuk yang terakhir, pokok persoalan pandangan terhadap prestasi. Itu contohnya seperti, prestasi saya sangat dihargai orang lain. Contoh kedua, saya merupakan contoh yang baik mengenai sukses profesional. Dan untuk contoh yang ketiga, orang lain ingin agar mereka sesukses saya. Demikian presentasi dari kami. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.